Halo co-friends, pada soal ini kita diberikan ABCD merupakan trapesium sama kaki. Kita diminta untuk menentukan banyak pasangan segitiga kongruen pada gambar tersebut. Nah, kita perlu ingat beberapa teorema yang bisa kita gunakan dalam menentukan apakah dua buah segitiga ini kongruen. Pada teorema kekongruenan, yang pertama kita punya sisi sudut sisi. Nah, jika kita punya pada dua segitiga, ini ada dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang, lalu sudut yang diapit oleh kedua sisinya yang bersesuaian, ini memiliki besar yang sama seperti yang diilustrasikan pada gambar ini, maka kedua segitiganya kongruen. Kemudian kita punya teorema sisi-sisi-sisi. Jadi, jika pada dua segitiga, ini ketiga sisi yang bersesuaiannya sama panjang, sebagaimana diilustrasikan pada gambar ini, maka dua segitiganya kongruen. Selanjutnya, kita perhatikan untuk ABCD yang merupakan trapesium sama kaki. Kita perlu ingat sifat-sifat pada trapesium sama kaki, yang mana kakinya pada trapesium ini tentunya akan sama panjang. Kalau kita tandai berarti di sini AD sama panjang dengan BC. Lalu untuk sudut yang di sini akan sama besar dengan sudut yang di sini. Kemudian untuk sudut yang di sini akan sama besar dengan sudut yang di sini. Lalu terdapat juga sifat pada trapesium sama kaki yaitu dua diagonalnya akan sama panjang. Berarti di sini untuk panjang BD akan sama panjang dengan panjang AC. Nah, kita bisa peroleh di sini beberapa pasang segitiga yang kongruen. Yang pertama adalah segitiga CDA dan segitiga CDB. Di sini kita akan menggunakan teorema sisi sudut sisi, sebab kalau kita lihat di sini CD pada segitiga CDA tentunya adalah panjang CD yang sama dengan CD pada segitiga CDB. Lalu kita perhatikan untuk sudut CDA ini adalah sudut yang sama besar dengan sudut DCB, karena ini adalah trapesium sama kaki. Lalu untuk sisi yang AD, ini sama panjang dengan sisi BC. Nah, kondisinya ini mirip seperti sisi sudut sisi, yang mana kita punya untuk dua pasang sisi yang sama panjang dan sudut yang diapit kedua sisinya tersebut sama besar. Jadi, memang benar bahwa dua segitiga ini kongruen. Kemudian kita misalkan ini adalah titik E, kemudian ini adalah titik O, dan ini adalah titik F. Kita akan punya segitiga DEO, ini adalah segitiga yang kongruen dengan segitiga CEO. Nah, di sini karena kita ketahui O adalah titik potong dari dua diagonal trapesiumnya yang sama panjang, berarti kalau kita tarik garis dari E ke F yang melalui titik O, maka EF-nya ini membagi trapesiumnya menjadi dua bagian yang sama. Sehingga kita akan peroleh di sini untuk panjang DE akan sama panjang dengan panjang EC. Yang mana berarti bisa kita simpulkan pada segitiga DEO dan segitiga CEO bahwa di sini EO pada DEO serta EO pada CEO ini adalah panjang EO yang sama. Lalu karena CD ini sejajar dengan AB, lalu EF tegak lurus terhadap AB, maka EF-nya juga tegak lurus terhadap CD. Kita akan peroleh sudut DEO ini akan sama dengan 90 derajat, begitu pula sudut CEO. Lalu, di sini kita ketahui DE sama panjang dengan EC, sehingga ini juga memenuhi kondisi pada sisi sudut sisi. Maka dua segitiga ini benar kongruen. Nah, alasannya serupa untuk segitiga AOF dan segitiga BOF, yang mana garis EF ini membagi AB-nya menjadi dua sama panjang, berarti bisa kita tandai di sini AF sama panjang dengan BF. Kita akan peroleh segitiga AOF dan segitiga BOF ini memenuhi kondisi sisi sudut sisi, berarti benar dua segitiga ini kongruen. Selanjutnya kita perhatikan pada segitiga BCO dan segitiga ADO, yang mana karena BD serta AC ini sama panjang dan berpotongan di titik O, di sini dapat kita ketahui bahwa panjang DO sama dengan panjang OC.
Bisa juga kita tuliskan OC sama panjang dengan DO, lalu kita perhatikan juga untuk yang BO akan sama panjang dengan OA. Dan tentunya di sini panjang sisi AD sama dengan panjang BC. Berarti ini memenuhi kondisi dari sisi yang mana benar bahwa dua segitiga ini kongruen. Selanjutnya kita akan punya segitiga ABD dan segitiga ABC. Yang mana dua segitiga ini kongruen sebab memenuhi kondisi sesuai teorema sisi sudut sisi. Sehingga kita hitung di sini ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 pasang segitiga yang kongruen. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang pilihan B. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.